Ibu Kota Nusantara atau IKN yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo sepi investor. Hingga saat ini belum ada dari pihak swasta yang merealisasikan investasinya. Padahal peta khusus rencana detail tata ruang atau RDTR IKN sudah dibuat. Seperti zona yang akan digunakan dan dibangun pemerintah serta lahan yang potensial digarap oleh para investor. Lantas mengapa IKN sepi peminat dan bagaimana nasibnya usai Jokowi lengser? Selengkapnya akan kita bahas dalam IKN sepi peminat. Usai Jokowi, proyek tamat. Kita lihat slide berikutnya. Ya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono belak-belakan. Ternyata betul saat ini belum ada realisasi investasi dari pihak swasta di Ibu Kota Nusantara IKN. Kalimantan Timur tentunya ya, dia pun mempertanyakan mekanisme pembelian tanah untuk investasi di IKN sebab para investor menilai bahwa skema pembelian tanah di IKN masih belum jelas. Jika merujuk peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian izin berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara menjelaskan bahwa tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, yakni barang milik negara dan juga aset dalam penguasaan atau ADP yang diserahkan kepada otorita IKN. Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh otorita IKN. Sementara itu aset ADP diserahkan kepada otorita IKN dalam bentuk hak pengelolaan lahan atau HPL. Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah atau HAT pada tanah HPL yang diberikan ke pelaku usaha. HAT juga tersebut dapat berbentuk hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB dan juga hak pakai sebagai informasi. Investasi ini atau proyek IKN di Kalimantan Timur tersebut akan diurus oleh Badan Otorita IKN Nusantara yang jadi permasalahannya pemirsa, mekanisme pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan otorita. Dengan demikian, saat ini para investor baru sebatas komitmen letter of intent atau LOI dan belum ada realisasi langsung di lapangan. Nggak apa-apa, meski demikian kondisinya, seperti apa sih sebenarnya progres pembangunan IKN sejauh ini? Kita simak slide berikutnya. Ya. Kita lihat ya, progres pembangunan ibu kota baru ini ditekankan juga oleh Pak Bas, Menteri PUPR, sejauh ini belum bisa mengandalkan investasi. Menurut dia, ini para investor masih menunggu proses pembebasan lahan di area IKN, sehingga dana pembangunannya juga masih belum 100%. Dan ini masih bertopang pada APBN. Dan kita lihat seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, untuk pemasukan investasi, Badan Otorita IKN saat ini tengah merampungkan SOP begitu ya terkait mekanisme pembelian tanah. Peraturan pemerintahnya juga sudah ada, jadi tinggal bagaimana pelaksanaannya di Badan Otorita. Kalau kita lihat peta resmi rencana detail tata ruang dijabarkan, ini penampakan kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP di IKN, ini luasnya 6.600 hektar. Hingga awal April 2023 ini pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur juga telah mencapai 25% yang meliputi pembangunan kawasan inti oleh Kementerian PUPR. Di antaranya kalau kita lihat kantor Presiden, Istana Presiden, kantor 4 Menteri Koordinator, lalu kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, lalu berikutnya ada bendungan sumbu kebangsaan, instalasi pengolahan air limbah, lalu ada instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan juga infrastruktur lain-lainnya. Dan kita lihat, jadi untuk estimasi dana, ini pembangunan IKN juga ditargetkan memiliki anggaran sebesar 446 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau 89,4 triliun rupiah. Sebanyak 253,4 triliun ini bakal bersumber dari kerjasama pemerintah. Dan kalau kita lihat kontribusi swasta yang diharapkan dalam mega proyek ini mencapai 120
23 triliun. Nah, pemerintah sendiri ini telah mengalokasikan anggaran senilai 23,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara dalam RAPBN 2023. Ya, tentu anggaran ini bukan angka yang kecil ya. Pemerintah ini sudah serius betul dalam melaksanakan proyek ini. Tapi jika berandai-andai, bagaimana nasib IKN setelah Jokowi berhenti menjabat pada 2024? Apakah IKN Nusantara akan tetap berjalan, mangkrak, atau mungkin ada kemungkinan lain? Kita geser slide berikutnya. Ya, proyek pemindahan IKN terdiri dari 3 tahap yang berjalan hingga 2045. Artinya, jika sesuai konstitusi, proyek ini akan melewati 5 pemilihan presiden. Ya, berdasarkan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, ini Wasisto Jati menilai IKN ini memiliki nilai strategis bagi pemerintah. Selain sebagai ibu kota, IKN juga memiliki nilai prestis karena kota itu dibangun secara mandiri dan bukan peninggalan pemerintah kolonial. Dengan segala atribusi tersebut, Wasis meyakini ini sulit banget meninggalkan atau menghentikan proyek IKN. Upaya menghentikan proyek IKN di kemudian hari selepas pemerintahan Jokowi menurutnya akan dinilai sebagai sikap yang tidak menghargai kedaulatan. Ditambah, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum berupa undang-undang, maka katanya nasib paling mungkin IKN di tangan pemerintah atau presiden baru adalah tetap dilanjutkan atau pindah tempat. Pemindahan lokasi IKN juga bukan tidak mungkin karena memang sejarah rencana pemindahan ibu kota baru juga sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto yang memang semasa mereka pula berada tempat begitu ya, ada tempat menjadi opsi mulai dari Palangkaraya hingga Jonggol di Kabupaten Bogor. Apalagi kalau kita ketahui begitu ya, wacana penolakan terhadap proyek IKN hingga kini juga masih sangat menguat. Di sisi lain, pemerintah juga enggak memberikan alasan kuat terkait proyek pemindahan dan pemilihan lokasi IKN Nusantara di Penajem Pasar, Kalimantan Timur. Jadi adapun juga bisa terjadi dan balik lagi, ini semua terkait kuat dengan komitmen politik itu sebenarnya. Dan pemirsa itu tadi gambaran nasib IKN dari kacamata politik. Dan sekarang kita lihat ya dari perspektif lainnya sebenarnya seberapa seksi sih IKN untuk berinvestasi. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Presiden Joko Widodo ini menginstruksikan pembangunan ibu kota negara Nusantara di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional untuk mempercepat pembangunannya. Berbagai kegiatan pembangunan di kawasan ibu kota negara IKN juga terus berlangsung di mana fokus pembangunan saat ini adalah di kawasan inti. Ya, tentu saja minat investasi di ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur terus bermunculan. Tapi meski demikian, ada beberapa sektor yang menjadi primadona bagi para investor. Tentunya potensi berinvestasi tersebut merujuk pada berbagai bidang ya pemirsa. Di antaranya adalah, ini kalau kita lihat ada LOI, bidang teknologi ada 22 letter of intent. Lalu berikutnya bidang energi ada 21, lalu ada bidang pendidikan 15. Bidang infrastruktur ada 15, ada bidang kesehatan dan waste management dan gedung perkantoran itu lain-lainnya. Dan kalau kita lihat sementara di bidang lainnya ini ada kesehatan, ada waste management dan gedung perkantoran, ini tentunya bukan menjadi pilihan utama investor. Dan kalau kita lihat Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara Agung Wicaksono, kita lihat ini mengatakan sektor teknologi dan energi masih mendominasi investasi di IKN. Selain itu investasi bidang pendidikan dan juga perumahan juga banyak diminati oleh para investor. Kalau kita lihat hingga 10 April 2023 dicatatkan terdapat 182 pengajuan LOI atau Letter of Intent dari para pengusaha yang berasal dari 16 negara asal perusahaan. Kalau kita lihat ada sebanyak 50% tentu saja perusahaan dari dalam negeri dan kalau kita lihat 50% sisanya ini terbagi dari LOI berasal dari Singapura, Malaysia, Amerika Serikat dan juga China. Ya, cita-cita atau ambisi ibu kota negara baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ini diharapkan bisa berjalan sesuai yang diundangkan ya. Dan tentunya selesai sesuai target. Dan juga ini
diharapkan juga akan mendatangkan lebih banyak lagi investor dunia yang berinvestasi di IKN, sebab ini sudah terang benderang pemerintah Indonesia sudah siapkan karpet merah alias kemudahan berbisnis bagi mereka para investor.